So you think you can dance, ah? रजनी कसम आज मेरा जागरण. Bollywood tidak hanya selalu berusaha menghadirkan sebuah konsep film yang menarik. Industri itu juga punya tanggung jawab menghadirkan lagu serta tarian yang bisa menjadi sumber pendapatan lain. Karena di India tarian merupakan makanan wajib sejak kecil, tiap film juga mewajibkan aktor-aktrisnya bisa menari. Dan disitulah ada peran seorang koreografer. Karena begitu pentingnya peran seorang koreografer, pada tahun 1989, penghargaan Filmfare pertama kali memberi apresiasi bagi koreografer dengan piala. Dianggap sama pentingnya dengan peran aktor di setiap pembuatan film. Dan berikut beberapa koreografer terbaik Bollywood yang pernah memberikan tarian terbaik di industri ini. Pada tanggal 3 Juli 2020, koreografer terkenal Saroj Khan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Mumbai. Selama tahun 2020, Bollywood kehilangan beberapa orang hebat termasuk 3 berturut-turut, Irfan Khan, Rishi Kapoor, dan Saroj Khan dalam waktu berdekatan. Tidak banyak yang tahu, Saroj Khan sebelum ke koreografer adalah seorang aktris dulunya. Di usia 3 tahun, namanya adalah Nirmala Nagpal. Nirmala yang berusia 3 tahun itu pertama kali sukses sebagai aktor cilik di film Nazrana tahun 87. Saroj Khan menikah pada usia 13 tahun dengan guru koreografernya sendiri yang bernama Sohan Lal. Ia memiliki 4 anak, diantaranya aktris Hina Khan. Meski saat berumur 43 tahun kemudian Saroj Khan bercerai dan memulai pekerjaan koreografinya sendiri. Kesuksesan koreografi pertamanya ialah melalui film Gita Mera Nam tahun 74. Melalui film ini juga ia mendapatkan cintanya lagi dan menikah kemudian dengan Sardar Roshan Khan. Saroj Khan adalah koreografer pertama yang membuat Filmfare sadar akan penghargaan atas partisipasi para koreografer di dalam film. Itu datang setelah booming besarnya lagu Ik Do Tin dari film Tizap tahun 89. Filmfare membuat kategori Best Choreographer untuk film pertama kalinya untuk Saroj Khan. Berturut-turut selama 2 tahun selanjutnya, Saroj Khan mendapatkan Filmfare koreografi terbaik melalui lagu Chalbaz Na Jane Kahan Se Aayi tahun 90. Juga lagu Humko Ajkal Hai Intezar dari film Sailab tahun 91. Kemunculan beberapa koreografer lainnya membuat lahan tersebut semakin banyak diminati. Tahun 92 Filmfare berpindah ke Chini Prakash melalui lagu Cuma Cuma Dede dari film Hum. Tapi Saroj Khan kembali menguasai Filmfare 2 tahun berturut-turut berikutnya lagi. Itu dalam lagu Dak Dak Karne Laga dari film Beta tahun 93 dan Choli Ke Piche Kya Hai dari film Khalnayak tahun 94. Setelah itu, butuh setidaknya 6 tahun bagi Saroj Khan dilengsarkan oleh koreografi baru berbakat, antara lain Ahmed Khan, Farah Khan, dan masih dengan Chini Prakash. 6 tahun hingga tahun 2000, Saroj Khan kembali merajai Filmfare dengan Nimbuda dari film Hum Dil De Chuke Sanam. Selang-seling di tahun 2003, Saroj Khan menerima Filmfare lagi melalui lagu Dola Re Dola dari film Devdas. Kemudian Filmfare terakhirnya di film Guru 2008 dalam lagu Barsore. Saroj Khan adalah satu-satunya koreografer dengan Filmfare tertinggi yaitu sebanyak 8 piala. Sedangkan untuk National Awards, ada 3 lagu di antaranya yang memenangkannya seperti Dola Re Dola Devdas 2003, All Songs dari film Sringgaram 2006, dan Ye Ishq Hai dari film Jab We Meet 2008. Berikutnya Farah Khan, ia bukan hanya seorang koreografer, ia adalah sutradara ternama Bollywood. Filmnya mencakup Maihuna, Om Shanti Om, dan Happy New Year adalah bukti bahwa ia adalah orang yang sangat kompeten dalam bidang mengarahkan film. Farah Khan kecil adalah penggemar berat Michael Jackson. Ia selalu berpikir untuk membuat sebuah tarian di industri, tapi sebenarnya ia tidak ingin koreografer menjadi pilihan karirnya. Ia lebih bersemangat untuk menjadi sutradara.
Tahun 86 ketika ia mengikuti kontes tari dunia, ia mengagetkan semua orang ketika ditanyai tentang pilihan karirnya di mana ia mengatakan akan menjadi sutradara. Dan tentu saja dalam pikiran Farah yang cerdas itu, koreografer dan sutradara adalah sama-sama mengarahkan. Jadi di antara keduanya bisa berjalan bersamaan. Sedikit info, Farah Khan berani berjalan di industri film itu karena ia memiliki latar belakang perfilman. Ayahnya Kamran Khan adalah seorang produser film Hindi yang bangkrut setelah sebuah film berjudul Aisa Bhi Hota Hai gagal di box office. Sementara ibunya, Minaka Irani, adalah saudara perempuan penulis skenario Honi Irani dan mantan aktor cilik yang bernama Daisy Irani. Tapi itu tidak berjalan mulus. Tahun 92, Farah Khan tidak dalam sedang mengerjakan apa-apa kecuali iklan. Ketika koreografer Saroj Khan yang berkuasa keluar dari film Jojita Wahi Sikandar, tidak ada koreografer lain yang bisa dipercayakan kecuali Farah Khan. Farah Khan kemudian memulai debut koreografinya dalam lagu Pehla Nasha dari film tersebut. Tapi awal mula dirinya diakui sebagai koreografer ialah saat lagu Dol Bajne Laga dari film Firasat tahun 98. Ia mendapatkan Filmfare pertamanya melalui lagu itu. Berturut-turut kemudian tahun 99 dengan lagu fenomenal Caya Caya dari film Dilse. Selang 1 tahun di tahun 2001, Farah Khan kembali menerima Filmfare ketiganya melalui lagu Iqbal Ka Jina dari film Kahona Pyar Hai. Selanjutnya tahun 2002, kembali Filmfare koreografer terbaik untuknya di lagu Volat Ki Hai Kaha dari film Dil Chahta Hai Amir Khan. Dan yang paling brilian dalam hal tariannya adalah Idhar Chalame dari Koi Mil Gaya tahun 2004. Yang juga memenangkannya Filmfare. Melalui tarian Idhar Chalame itu, Farah Khan disebut bukan hanya mengartikan lagu dalam tarian, tapi juga ia memberi makna indah, arti dari lagu menjadi sebuah skenario yang bagus. Terakhir Filmfare koreografi terbaiknya adalah di tahun 2011, dalam lagu Sheila Ki Javani dari film Tis Markhan. Lagunya booming besar, sedangkan filmnya sendiri, yang faktanya ia sutradarai itu, tidak berhasil di box office. Satu tingkat di atas Farah Khan, koreografer Prabu Deva bukan hanya sebagai koreografer dan sutradara, ia juga adalah seorang aktor. Menjadi aktor juga bukan hanya di India, ia lebih tenar di film-film Tamil. Tapi sebenarnya menjadi koreografer dan sutradara film itu tidak pernah murni datang kepadanya sebagai cita-cita. Untuk koreografer, kebetulan ayahnya adalah koreografer dari industri Tamil yang menekuni itu dengan biasa awalnya. Sedangkan untuk sutradara, menurutnya kala itu ia sedang mengkoreografikan sebuah lagu film. Produser tiba-tiba datang kepadanya menawarkan sebuah konsep film. Ia menyebutkan Bollywood terlalu baik berpihak kepadanya. Prabu Deva mulai bekerja di industri sejak kecil. Ia pertama kali terlihat dalam sebuah lagu di film Mona Ragam tahun 86. Prabu kemudian pindah menjadi penari latar sebelum mulai membuat koreografi untuk film. Ia memulai karirnya sebagai koreografer dalam lagu film Tamil Vetri Visa tahun 89. Prabu telah bekerja sebagai koreografer tari di lebih dari 100 film Hindi dan film daerah sebelum ia tampil di layar lebar sebagai aktor. Prabu dikenal menanamkan gaya Michael Jackson dengan cita rasa lokal, dan itu telah menjadi semacam gaya khasnya sendiri. Gerakan kakinya adalah seni tersendiri yang banyak terekam dengan indah dalam banyak lagu, terutama di lagu Kandalan dan Mr. Romeo. Prabu Deva sangat luar biasa saat dia berada di atas panggung. Cara dia bergerak, energi yang dipompakannya ke dalam penampilannya, secara langsung menghipnotis penonton. Sejauh ini Filmfare yang diterima Prabu Deva sebagai koreografi terbaik hanya 1 piala. Itu dalam film Lakshaya di lagu Main Aisa Kyun Hu. Film Lakshaya ini juga memenangkannya untuk penghargaan nasional sebagai koreografi terbaik. Satu penghargaan nasional lainnya sebelumnya yang mencukupkan 2 penghargaan sebagai koreografer terbaik ialah melalui film Minsara Kanavu tahun 96.
Kita semua telah melihatnya di TV dan di film. Kakinya bahkan lebih lincah daripada kebanyakan orang. Dan kami terhibur dan kagum. Kagum bukan hanya karena dia menari dengan sangat baik dan membuat koreografi beberapa lagu Bollywood ikonik, tetapi karena dia bisa menari dan melakukan pekerjaannya dengan ukuran tubuhnya yang melebihi batas normal. Ganesh Acharya, koreografer handal ini sekarang telah kehilangan banyak berat badannya. Dan ia telah menjadi inspirasi bagi orang lain dalam prosesnya tersebut. Ganesh Acharya adalah putra dari koreografer Gopi. Ganesh baru berusia 10 tahun ketika ayahnya meninggal dunia. Ganesh harus berhenti sekolah sejak dini karena ini. Dia kemudian membantu koreografer Kamaji dan belajar menari kemudian. Ia masuk dalam grup tari ketika dia baru berusia 12 tahun. Dan ia bekerja sebagai koreografer di film pertamanya Anam ketika dia baru berusia 21 tahun. Faktanya, Ganesh ini hanya menerima sedikit pelatihan tari formal. Ia mengaku telah belajar banyak dengan hanya menonton koreografer lain. Ia suka mengamati Saroj Khan, Kamal Hassan, Raj, dan koreografer lainnya. Karya Ganesh Acharya yang paling terkenal termasuk Badi Mushkil dari Laja, lagu Aisa Jadu Dalare dari film Kake, dan Bidi dari film Omkara. Lagu Bedi dari Omkara tersebut membawa Ganesh untuk Filmfare Koreografer Terbaik. Ganesh juga menerima penghargaan nasional untuk koreografi terbaik dalam lagu Maston Kajun di Bag Milka Bag. Chinni Prakash adalah koreografer kedua yang diakui Filmfare setelah Saroj Khan. Ia mencuri ruang saat mengkoreografikan lagu Juma Cuma Dede dari film Ham tahun 92. Ini Filmfare pertamanya atas lagu ini. Sedikit cerita, Chinni Prakash setelah menyelesaikan studinya, ia datang ke Mumbai untuk mencari karir dalam profesi impiannya. Untungnya ia dikenalkan dengan koreografer bernama Sampath yang menggandeng Chinni sebagai asistennya. Karyanya Sampath sangat sedikit hingga Chinni hanya sedikit melakukan koreografi. Chinni kemudian tiba-tiba menghilang dari bidang yang dia impikan sejak masa kecilnya itu. Setelah hampir 8-10 tahun kemudian, Chinni kembali dengan susah payah. Ia menjadi koreografer solo dalam film pertamanya Hero Hilalal tahun 88. Sepanjang tahun 90-an, Chinni berada di puncak karirnya saat mengambil bagian dalam banyak film besar seperti Sajan, Gumrah, Kiladi, Mohra, Sabse Bada Kiladi, Kuli Number One, Gambler, dan London Dreams. Filmfare keduanya adalah lewat lagu Tu Cheez Badi Hai dari film Mohra tahun 95. Filmfare ketiganya pada tahun 97 dengan lagu Sheher Kilat Ki dari film Rakshak. Hari ini ia jarang mengkoreografikan lagu kembali. Nama Ahmed Khan muncul sebagai koreografer yang diakui pertama kali lewat lagu Ranggila Re dari film Ranggila tahun 96. Ia bahkan memenangkan Filmfare koreografi terbaik lewat lagu Ranggila Re itu, padahal ia baru saja memulai debut koreografinya. Ranggila dan Ranggila Re adalah film dan lagu pertama yang ia kerjakan. Fakta, Ahmed Khan adalah asisten pribadi dari koreografer Saroj Khan. Awal mula Ahmed Khan terjun langsung ke koreografer layar lebar ialah ketika Saroj Khan tidak bersedia untuk mengerjakan lagu pertama dari film Ranggila tersebut yang berjudul Tanha Tanha. Dikatakan Saroj Khan saat itu sedang mengerjakan 4 hingga 5 proyek lagu. Di Ranggila Re, Saroj Khan rencananya akan mengerjakan lagu Tanha Tanha dan Hai Rama. Kala itu syuting pertama lagu Tanha Tanha, Saroj Khan sibuk dengan koreografi untuk anak didik terfavoritnya Madhuri Dixit. Itu untuk lagu Angkya Milaye dari film Raja. Saroj Khan kemudian mengirim Ahmed Khan untuk menggantikannya. Awalnya Ahmed ragu, tapi sutradara mengatakan, kalau kamu yakin, ambil atau kamu kehilangan kesempatan. Ahmed setuju dengan gugup dan ia berhasil mengerjakan 2 lagu itu dengan baik. Meski pada faktanya, hanya nama Saroj Khan yang dicantumkan dalam 2 lagu itu. Namun lagu Ranggila Re ada di tangan Ahmed Khan yang memenangkan Filmfare. Filmfare lain yang membawa Ahmed Khan ke piala bergengsi itu adalah Jume Kirat dari film Kick tahun 2015.